dari Emmaus ke Yerusalem, memberitahukan murid-murid termasuk Petrus. Sudah berapa kali? 6 kali. Tetap tidak percaya. Yang ke-7 kali ya di peristiwa Yohanes 21 itu. Karena kalau kita lihat kembali Lukas pasal 5, Simon pertama kali jumpa Tuhan Yesus, melihat mujizat. Masih ingat kisah itu? Nggak dapat ikan semalam-malaman, lalu Tuhan Yesus berdiri setelah pakai perahunya, bilang, sekarang kamu tolakkan lebih dalam. Dapat ikan, mereka kaget. Lalu Simon tersungkur dikatakan, dan dia janji, aku tinggalkan semuanya. Terus Yesus berkata, baik, aku jadikan kamu penjala manusia mulai hari ini. Hari itu di pasal 21 Injil Yohanes, dia menyangkal yang terakhir kalinya. Dia kembali ke hidup yang lama. Dia cari ikan lagi. Betul tidak? Fatal nggak menurut saudara kesalahan seperti ini? Ayo jawab, fatal tidak kesalahan seperti ini? Lihat. Lalu apa maksudnya Tuhan Yesus memberi dia kepercayaan? Nggak main-main. Gembalakan domba-dombaku. Ilustrasinya begini. Kalau saudara seorang direktur, saudara punya perusahaan, ya produknya apa begitu. Tiba-tiba salah satu karyawan saudara itu memberitahu kepada semua langganan saudara, jangan beli produk perusahaan ini bohong semua. Kan begitu, bukan nyangkalnya Petrus itu. Karena dia nggak percaya kok pada Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Injil Markus lebih gila lagi. Markus sempat mendengar ketika anak perempuan kecil itu lewat waktu Petrus kedinginan lagi berdiam. Lalu anak perempuan berkata, kan kamu orang pengikut orang itu juga. Markus menulis, sumpah aku nggak pernah kenal orang itu. Bayangin pakai sumpah. Ayo kalau saudara jadi Yesus ini murid diapain enaknya kayak begini. Kurang ajar betul pakai sumpah lagi. Masa nggak ingat waktu kamu pernah tenggelam, aku selamatkan. Mertuamu sakit, aku sembuhkan. Bilang sumpah nggak kenal lagi. Ini kan fatal sekali. Nah, jadi kalau saudara direktur, lalu saudara diberitahu dan itu fakta, salah seorang karyawan saudara membuat kekacauan. Pelanggan saudara nggak jadi beli karena berkata ini bohong ini perusahaan ini. Akhirnya dia keluar. Oke. Suatu hari dia balik lagi. Renungkan waktu Tuhan Yesus berkata, gembalakan domba-dombaku. Dia membenarkan Petrus pagi itu. Petrus dianggap tidak pernah berbuat salah. Lalu apa yang saudara buat kepada anak buah saudara yang sudah menyangkal itu tadi? Ketika dia balik, saudara berkata, baik, aku terima kamu lagi. Besok masuk langsung manajer. Loh, betul gak? Gembalakan domba-domba kita manajer itu. Saya tanya, ini ya atau tidak? Diberi posisi setinggi itu. Harusnya training dulu. Sekolah lagi. Karena kamu sudah merusak perusahaan ini. Saudara lihat ini. Itulah yang dikerjakan oleh Bapa di surga. Dibenarkan itu. Saya beri contoh kecil lain. Antara saya dengan gembala saudara. Satu hari dia pinjam uang kepada saya. Cuma contoh Steve ya. Koden saya pinjam $100. Nanti 2 minggu saya kembalikan. Ya karena kami teman kenal, ya saya beri. 2 minggu kali 100. 100 kali maksudnya. Berapa tahun itu sudah? Ya buat saya gak apa-apa. Memang teman kok. Cuma 100 gak apa-apa. Sudah berapa tahun tuh? 2 minggu kali 100 kali itu. 2 tahun lebih ya. Ya terus total 52 minggu. 2. Berapa tahun itu? Ya pokoknya begitu, hitung sendirilah sudah. Ya. 3 tahun kemudian. Jujur ini, ayo. Dia datang lagi kepada saya. Koden saya pinjam 100 lagi. 2 minggu saya kembalikan. Muncul apa di pikiran saya? Ayo, muncul apa di pikiran saya? Cepat. Nah, itu manusia. Jangan-jangan bayar lagi.
Saudara, ternyata kita tidak bisa membenarkan orang. Seringkali itu muncul lagi. Maka itu mengapa 1 Korintus 6 ayat 11 menuliskan 3 itu. Dulu kamu seperti itu. Seperti apa nanti cari datanya. Mulai 9. Tapi sekarang kamu telah memberi dirimu. Kita memberi diri kita kepada Bapa. Darah Yesus menyucikan kita. Dan dosa kita dihapuskan karena pengampunan. Enggak cuma disucikan, enggak cuma dihapuskan. Tapi dia akan dibenarkan. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Ini luar biasa. Harusnya gereja berbuat itu kepada semua orang. Loh, enggak amin. Berarti ini banyak dendam ini. Harusnya seperti itu kita pada semua orang. Sesalah apapun saudara kita, istri kita, suami kita, apa saja mengampuni. Dan gak cuma mengampuni, yang membenarkan ini luar biasa. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Maka itu jahat kalau saudara dan saya suka ngungkit-ngungkit. Tuhan saja tidak pernah ngungkit-ngungkit. Ayo bayangkan kalau dia suka ngungkit-ngungkit, ini habis semua kita ini sudah. Betul gak? Habis semua. Tahun 79 saudara, saya ingat betul itu bulan Juli. Di Sarangan, Jawa Timur, ada retreat anak-anak muda namanya Yujamori. Salah satu pengkhotbahnya namanya Gary Stephen. Orangnya masih ada, tinggal di Hong Kong sampai hari ini. Dia memberi judul khotbahnya menarik. Tuhan itu pelupa. Wah, hebat juga. Nah, saya ingin tahu apa itu Tuhan pelupa. Jelas dia beri tema khotbah. Tuhan itu pelupa. Waktu saya dengar dia khotbah. Dia khotbah dari Mazmur 103 ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat. Masih ingat firman itu? Papa bagaimana? Dia buang dosa kita. Kenapa dari timur ke barat? Kenapa nggak dari utara ke selatan? Ayo siapa bisa jawab? Kenapa dari timur ke barat? Kenapa nggak dari utara ke selatan? Ayo. Dari terbit matahari terbenam, bukan itu. Ayo, kenapa? Nggak pernah ketemu. Kalau utara ke selatan bisa dikejar. Karena ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau timur barat nggak tahu. Kejar terus sampai capek nggak ketemu-ketemu itu. Ngerti arti itu? Mengapa dia buang dosa kita sejauh timur ke barat? Artinya dia lupa. Nah, salah satu kesaksian Gary Stephen waktu itu dia masih kuliah. Nah, rumitnya itu orang Kristen juga. Satu hari Gary Stephen cerita, rumit ini berdoa dengan serius. Dan Gary tahu dia pasti lagi ngaku dosa. Dan dia sebagai rumit kaget juga kenapa dia doa seperti itu. Kira-kira dia buat dosa apa itu? Ya udah dia nggak mau dengerin. Nah, setelah rumitnya selesai berdoa dan dia lihat sudah pergi, dia saran doa. Dia bilang, Papa, tadi rumit saya itu ngaku dosa apa? Kan saya sebagai rumit saya ingin tahu, saya ingin nolong dia, kelihatan rohani sekali. Lalu Gary mendengar jawaban, aku lupa. Nah, terus Gary bilang, belum 5 menit yang lalu. Saudara, aku itu tahun 79 itu mengubah konsep hidup saya. Tuhan berkata, betul Gary, aku lupa. Percaya nggak dia lupa? Dia lupa, dia buang dosa itu kok kita sudah mengaku. Hebat sekali. Buat itu untuk saudara kita yang lain. Seandainya toh dia masih berdosa, misalnya, kita bebas sudah. Betul? Kalau toh dia masih berdosa, kita bebas. Karena kita nggak ingat-ingat lagi. Nah, yang jahat saudara, Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan sudah melupakan. Kenapa kita masih ingat-ingat? Berarti siapa mewarisi dosanya? Ya goblok itu namanya. Kok mewarisi dosa nggak mewarisi duitnya? Loh, betul nggak? Bodoh sekali kita mewarisi dosa orang. Hanya karena kita tidak mau melupakan dan tidak mau membenarkan orang.
dari Emmaus ke Yerusalem, memberitahukan murid-murid termasuk Petrus. Sudah berapa kali? 6 kali.